Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus persetubuhan paksa yang diduga dilakukan seorang kapolsek terhadap gadis muda, anak seorang tahanan, benar-benar mencoreng nama baik Polri. Yang bersangkutan sudah dipecat, tapi dorongan agar kasus ini dibawa ke ranah pidana menguat. Akankah kasus ini dituntaskan? Ruang sidang kode etik Badan Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah pada Sabtu 23 Oktober lalu tampak berbeda. Terlihat Ibtu I Dewa Gede Nurate, mantan Kapolsek Parigi, digiring ke dalam ruangan. Sabtu itu digelar sidang kode etik terhadap Ibtu I Dewa Gede Nurate karena diduga telah melakukan tindakan asusila menyetubuhi anak seorang tersangka yang menjadi tahanan. Sidang berlangsung tertutup dipimpin Kepala Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ian Rizkian Milyardin. Setelah berlangsung 5 jam, sidang akhirnya memutuskan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat. Merekomendasikan Ibu IGDN ya, untuk PTDH pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ibtu I Dewa Gede Nurate ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat 1B, serta Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 7 Ayat 1B dan Pasal 11C. Kemudian dari putusan sidang KKIP tadi dinyatakan direkomendasikan untuk PTDH. Tapi dari pelanggar akan mengajukan banding atas putusan yang tadi didapatkan dalam sidang. Kasus eksploitasi seksual yang diduga dilakukan Ibtu I Dewa Gede Nurate menimpa gadis muda, anak seorang tersangka yang menjadi tahanan di Polsek Parigi. Modusnya, Ibtu I Dewa Gede Nurate membujuk korban berinisial S dengan menjanjikan kebebasan sang ayah yang sedang ditahan. Diketahui ayah korban merupakan tersangka yang kasusnya sedang ditangani Polsek Parigi. Namun setelah menuruti kemauan Ibtu I Dewa Gede Nurate, ayah korban ternyata tidak kunjung dibebaskan. Hal ini menyebabkan kondisi psikologis korban terguncang. Selaku Kapolda Sulteng, permohonan maaf saya kepada masyarakat, masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh Kapolsek di Parigi. Itu permohonan maaf saya. Bukan hanya sanksi pemecatan, Ibtu I Dewa Gede Nurate juga dipastikan akan diseret ke proses pidana. Pihak korban secara resmi sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Kasus ini selain diperiksa dalam hal kode etik, kemudian kasus ini juga dinaikkan ke pidana umum. Jadi dari korban sudah diarahkan untuk melakukan pelaporan ke pidana umum membuat laporan polisi. Nah, hari ini sudah dilaksanakan. Komisi Kepolisian Nasional sepenuhnya mendukung sanksi yang dijatuhkan kepada Ibtu I Dewa Gede Nurate, termasuk sanksi pidana yang akan segera diproses. Ada 3 bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana. 2 sanksi internal dan sanksi pidana. Bahwa anggota Polri jika melakukan kesalahan, itu ada 3 sanksi yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan melakukan tindak pidana, maka akan tunduk pada peradilan umum. Kemudian yang bersangkutan juga akan tunduk kepada 2 sanksi internal, yaitu sanksi kode etik dan sanksi disiplin. Nah, kepada Ibtu IDGN ini sudah dijatuhi sanksi etik berupa pemecatan, maka kita tinggal menunggu proses penyidikan selesai di Polda Sulteng, nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses pidananya. Dorongan agar kasus ini diproses secara pidana juga datang dari kalangan masyarakat, pakar, dan kalangan aktivis. Sebab sudah cukup bukti sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak segera memproses kasus pidananya. Saya kira dengan bukti settingan itu menurut Undang-Undang ITE termasuk dokumentasi elektronik
informasi elektronik itu perluasan alat bukti pasal 5 Undang-Undang ITE ya, di samping KUHP pasal 183 18 KUHP. Jadi selanjutnya adalah sekarang bagaimana penyelidikan ini ditingkatkan kepada penyidikan karena sudah 2 alat bukti. Pertama ada chatting, yaitu kalau itu merupakan dokumentasi elektronik. Kedua pernyataan dari korban. Dan itu tindak lanjuti ya. Saya kira ini bukan perkara biasa-biasa. Saya kira kepolisian harus membuka ya jelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa tindakan oknum Kapolsek ini harus tindak lanjuti, tidak hanya dipecat tapi diproses melalui proses pidana. Penegakan hukum pidana kepada Ibtu IGN harus diterapkan pasal-pasal hukum pidana. Ya, pasal 284 KUH pidana dan atau pasal 289 KUH pidana. Pemerkosaan atau perbuatan jinah. Harus ada satu proses pidana pemberatan kepadanya karena dilakukan tindakan pidana ini di dalam satu wilayah kekuasaan yang ada padanya. Sanksi tegas atas pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan aparat kepolisian merupakan titah langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bisa jadi jengah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi dan viral di media sosial. Tidak ada pilihan lain selain penerapan sanksi tegas dan pembenahan internal. Tim Liputan Metro TV.